Wanita harus tahu beda endometriosis, myom, tumor, kista. This my story, real my story. Hai teman-teman, assalamualaikum. Sesuai janji yang kemarin, saya akan share pengalaman pribadi tentang penyakit endometriosis. Saksikan ya. Jangan di skip, biar infonya nggak separuh-separuh, nggak setengah-setengah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi di channel ini. Oke? Di penyakit tentang kewanitaan ini, gampangnya awalnya adalah gangguan siklus menstruasi akibat hormonal. Hormonal banyak hal ya penyebabnya, bisa kecapean fisik, kecapean hati, tekanan yang mengakibatkan stres, atau pengaruh dari jamu-jamuan. Kalau di ini kasusku ini aku sering menggunakan obat penghenti haid karena untuk kepentingan harmonisasi rumah tangga. Kasuistik ya ini ya di aku ya, karena memang saya LDR, jadi untuk beberapa saat itu pilihan kami dengan pasangan untuk membuat siklus kacau. Bisa menstruasinya berkepanjangan, mensnya pendek, atau tidak keluar sama sekali. Nah, orang yang terkena gangguan menstruasi bisa jarang haid atau haidnya berkepanjangan. Biasanya 85% orangnya adalah perfeksionis dan sering memendam apa yang dia rasa. Ekstrovert. Karena seringnya akhirnya jadilah gangguan siklus menstruasi. Karena gangguan itu akhirnya menjadikan benjolan. Benjolan itu tumor. Tumor akan menjadi kista ataupun myom. Nah, untuk memangkas ini semua kita harus nggak usah banyak pikiran, enjoy aja, lifestyle-nya diperbaiki, banyak-banyak istighfar, kendalikan emosi, amarah. Karena terus terang di kasus saya ini myom, kista itu hilang, aneh. Nah, ada cerita. Jadi saya tahu bahwa saya nggak ada myom, kista, tanpa operasi itu sembuh total dan nggak ada, bagus itu rahimnya tahun 2021. Nah, kenapa ada cerita nih gini. Jadi setiap jam 12 malam itu di antara perut itu mesti ada yang gerak-gerak dan saya nggak bisa tidur, sakitnya luar biasa. Setiap jam 12 malam sampai adzan subuh itu baru saya bisa tidur. Itu pun saya nggak bisa tidur, mesti ada ketakutan, ada apa gitu. Itu secara non medis ya. Nah, baru tahun 2021 ini saya tahu bahwa semua bersih. Saksi hidup adalah kedua anak saya. Mereka yang mensupport, mendampingi saya. Saya ajak banyak-banyak istighfar, mengendalikan emosi saya supaya tidak jadi penyakit, berdoa bersama untuk memerangi sihir teluh. Kita malah memaafkan dan berdoa pada Allah supaya mereka dapat hidayah sama orang-orang yang mendolimi kita. Memang tidak mudah, tapi kita harus berperang itu untuk enjoy, untuk hidup kita, bukan untuk orang lain. Oke, kita membahas secara medis aja. Kalau secara medis ya, kalender pribadi ini saran nih. Jadi rekam jejak untuk statement kita, masa suci kita, buat kalau ada kendala bisa jadi patokan. Sakit apa itu? Pendarahan yang banyak akibat jaringan endometrium, penebalan dinding dalam rahim yang tidak seharusnya jadi ada di indung telur, otot rahim, ataupun di dinding panggul yang biasanya ditandai dengan rasa sakit yang sangat hebat. Nah, info ini saya share dengan tujuan kalau ada saudara, teman, anak, istri yang ada ciri-ciri kayak nyeri di saat haid seperti saya yang sampai nggak bisa beraktivitas, pingsan, coba deh periksa secara berkala, cari tahu penyebabnya. Salah satu pejuang endometriosis yaitu Saskia Sungkar. Kenal kan? Nah, di sini biasanya kalau udah berlanjut jadi kista endometriosis atau dinamakan kista coklat karena warnanya coklat. Nah, kista itu biasanya menyerangnya di indung telur. Biasanya orangnya itu yang ekstrovert lah, biasanya itu yang mendem sendiri.
Nah, kebetulan alhamdulillah saya sudah punya momongan, jadi alhamdulillah bersyukur banget. Karena senyuman mereka, ketakutan mereka, kalau mamanya kenapa-kenapa, saya harus kuat. Saya jadi pejuang kesehatan demi mereka. Mereka butuh saya, sempet. Yang punya masalah kista dan miom, yuk jangan putus asa. Yuk kita belajar bedanya tumor, kista, dan miom. Benjolan itu tumor. Kalau sudah ganas dinamakan kanker. Benjolan bisa ada di pipi, ada di kaki, di tangan, itu tumor. Tapi kalau sudah benjolan itu berisi cairan, biasanya ada di indung telur, itu dinamakan kista. Sedangkan miom itu biasanya bentuknya padat benjolannya, adanya di otot dinding rahim. Ini bisa dikarenakan perubahan hormonal pada masa reproduksi, ditandai dengan nyeri yang sangat hebat di bagian bawah, haid yang banyak, sehingga mengganggu dari siklus menstruasi. Itu perbedaannya yang sangat, yang ini ya, yang lebih mudah lah seperti itu. Nah, kebetulan di saya ini kasusnya adalah siklus menstruasi yang berkepanjangan dengan rasa sakit dan juga menstruasinya yang banyak. Jadi kebetulan saya dikasih vitamin Santa E, Proris itu untuk pereda nyeri, dan juga amoxicillin dan juga penghenti haid. Mulai lifestyle ya bun, kita olahraga tipis-tipis ya, goes di sekitar rumah aja, obat dari dokter secara teratur. Meskipun itu agak membosankan kadang-kadang sih, tapi kalau tidak kita minum itu akan kembali lagi dari nol. Jadi ikutinlah aturan dari dokter, kita dikasih apa kita minum. Kemudian kalau saya juga menggunakan daun sirih, jadi terapinya terapi air, mandi pakai air daun sirih. Saya rebus, kemudian saya pergunakan untuk mandi. Karena apa? Ketika kita ada gangguan siklus itu biasanya kita badannya meriang, panas dingin, kemudian kan juga keluar banyak darah. Itu salah satu antiseptik dan juga untuk menghilangkan bau anyir, bau apa. Otomatis juga kadang-kadang nih ya, penggunaan obat hormonal itu juga kadang-kadang bikin kita itu efek sampingnya itu adalah gatal di kulit, mual, pusing, dan juga ini juga saya menggunakan degan hijau untuk detox. Hijau bisa untuk fungsinya kayak infus. Ini real pick ya bun, miom kista. Kebetulan ini dapat dari keluarga kita sendiri. Jadi yang sebelah kanan itu miom, yang sebelah kiri kista. Ngeri ya. Yuk yang pejuang miom kista, kita berusaha berjuang untuk menyelesaikan masalah miom dan kista. Insya Allah sembuh. Insya Allah kita berdoa, kita berjuang melawan miom dan kista. Oke? Kemana-mana saya selalu bawa berkas medis. Jadi berkas medis ini kebetulan dari 2015 sampai 2021. Saya rajin ya untuk membuat rekam jejak medis saya sendiri. Sampai pak waktu di rumah sakit rujukan itu yang dilihat rekam medis saya, dan dokter juga tanya, loh kok punya rekam medis? Oh bukan dok, ini rekam medis saya pribadi. Jadi saya bikin sendiri. Saya hasil-hasil dari lab, hasil-hasil saya berobat, saya tulis hasilnya bagaimana, misalnya ada gula darahnya berapa, asam uratnya berapa, kolesterolnya berapa, obat yang dikasih sama dokter itu apa, resepnya itu apa, diagnosanya apa. Tuh. Kemudian kalau di sini karena saya sudah berulang kali tidak ada hasilnya, saya menggunakan BPJS. Jadi saya harus ke vaskes pertama saya dulu. Ini kebetulan di puskesmas, saya tetap membawa rekam medis saya. Jadi sewaktu-waktu kalau mereka menanyakan
tentang riwayat saya dengan gamblang bisa ngerpek. Jadi ngerpek rekam medis. Nah, ini kebetulan di persiapan untuk mendapatkan rujukan, karena kita tidak bisa ya ujuk-ujuk langsung minta rujukan ke rumah sakit ini, itu tidak bisa. Kalau tidak ada rujukannya, kita pakai umum, kita bayar full untuk biayanya. Jadi persiapannya seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk berjuang untuk kesehatan. Bagi pejuang kesehatan, tetap semangat. Kita harus mengerti, menyayangi diri kita sendiri sebelum menyayangi orang lain. Lifestyle dijaga, happy dijaga untuk kita sendiri dan untuk anak-anak kita. Buat survivor dan pejuang kesehatan, kalau kita pakai umum biaya operasi kista itu sekitar 24 jutaan untuk teknik biasa. Tapi kalau laparoskopi bisa 24 sampai 60 jutaan. Maka dari itu belum termasuk biaya rawat inap, obat, kunjungan dokter, yang pasti biayanya bisa lebih mahal dari itu. Maka dari itu, yuk jangan sampai lah kita terkena kista miom. Yuk kita berjuang. Kemana mbak? Mau ke rumah sakit. Anterin siapa? Mama. Siapa yang sakit? Mama. Mama nggak ngerasa sakit. Mama cuma jenguk dokter, silaturahmi katanya dokter Wahyu. Dokter Wahyu. Ini anak-anaknya siapa sih? Caca. Kurang nggak sih? Biasa. Aku kalau kan habis Itu miring-miring loh. Kita dong yang ini kan. Apa sih? Oh iya, baru ada yang meninggal. Siapa? Dari RT sini. Bu Haji. Tadi ngapain? Oh, siapa? Tadi pelajarannya apa? Tema fikih, bahasa Arab, Al-Quran, hadis, akidah. Aduh, anak orang nih udah diajarin di motor, seupil, se-Aisyah. Ai semalah akal yuyuta. Wis. Vaskes pertama saya dirujuk tuh di rumah sakit, di bawahnya RSUD, jadi Dinjasem. Nah, dikasih obatnya ini, satu untuk pendarahan, satu aku nggak tahu ya. Mudah-mudahan segera sembuh, normal semua siklus haidnya. Salam sehat, semoga menginspirasi. Salam dari Wong Darjo, YouTube Sidoarjo Story. Klik ya.